Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 mengenai peristiwa alam. Kita masih di subtema 2 mengenai kemarau. Tapi kita akan masuk di pembelajaran 3 dan 4. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua sudah mandi pagi, sudah duduk dengan rapi, dengan pakaian yang rapi, juga sudah sarapan pagi tentunya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita harus berdoa dulu agar ilmu yang mau kita terima ini, ilmu yang mau kita pelajari ini mudah untuk anak-anak ibu mengerti, mudah untuk anak-anak ibu pahami. Nah, yang beragama Islam nanti doanya akan ibu tampilkan seperti biasa. Kemudian yang non-Islam nanti kamu berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, pada pembelajaran 3 dan 4 ini diceritakan bagaimana kegiatan Lani, Siti saat pergi ke sekolah, kemudian bagaimana mereka menuliskan cerita tentang pengalaman mereka pergi ke sekolah, apa yang mereka lihat selama perjalanan dari rumah ke sekolah. Kemudian nanti diceritakan juga bagaimana Beni dan Udin menceritakan pengalaman mereka di rumah. Ada juga nanti cerita pada pembelajaran 4 bagaimana Beni, Udin dan Edo pergi ke sungai untuk bermain di sungai. Ada juga cerita Lani, Siti dan Dayu yang berlatih menari di balai desa. Nah, pada pembelajaran 3 diceritakan Lani dan Siti yang menulis cerita tentang kegiatan mereka selama pergi ke sekolah dari rumah, ya. Biasanya kalau musim kemarau, pagi-pagi matahari sudah bersinar terik. Ya, udara sudah mulai hangat. Burung-burung biasanya berkicau, kupu-kupu berterbangan, kemudian aroma bunga juga harum tercium. Biasanya di musim kemarau, langit akan cerah, langit akan biru. Kemudian juga ada awan-awan putih. Nah, semua itu adalah keindahan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi alam yang indah dan kita diberi kesempatan untuk melihat alam di pagi hari. Selama Siti dan Lani pergi ke sekolah dari rumah, mereka menikmati alam, kemudian mereka mencoba menulisnya, menceritakan tentang keindahan alam. Nah, setelah itu mereka membacakan di depan teman-temannya. Nah, dalam tulisan itu terdapat pujian yang mereka berikan tentang keindahan alam. Nanti pada video pembelajaran, anak-anak bisa melihat mana kalimat pujian yang dituliskan oleh Lani dan Siti tentunya. Setelah Beni, Udin, kemudian juga Dayu, Edo mendengarkan Lani dan Siti membacakan ceritanya, mereka mencoba bermain peran. Ya, bermain peran itu seperti bermain sandiwara. Kamu bisa melakukannya di rumah dengan ayah ibumu, dengan adik dan kakakmu, atau dengan teman-temanmu tentunya. Nah, mereka berperan sebagai Lani dan Siti. Jadi mereka mencoba membacakan cerita yang dituliskan oleh Lani dan Siti. Nah, kemudian pada saat jam istirahat, ya, udara sangat cerah. Kalau musim kemarau biasanya udara sedikit panas, ya. Nah, seperti sekarang adalah saat musim kemarau, jadi udara terasa panas, hujan jarang turun. Nah, jadi pada saat mereka bermain-main di luar, Beni bercerita tentang kegiatannya di rumah bersama ibunya.
Beni menceritakan kegiatannya selama liburan dengan ibunya menggunakan menimbang barang. Jadi melakukan pengukuran berat suatu barang. Nah, Beni menggunakan alat timbang sederhana. Kita sudah pernah belajar, kita sudah pernah mencobakan menggunakan alat timbang sederhana. Nah, kita pernah menggunakan, tahu ini apa? Ya, ini adalah gantungan baju atau hanger. Kita pernah mencobakannya, anak-anak ibu pernah mencobakannya dan sudah mengirimkan video pembelajarannya dengan ibu sudah lihat, semua anak-anak ibu sudah bisa melakukannya menimbang dengan alat yang sederhana. Nah, ini yang dilakukan Beni di rumah. Nah, di samping menggunakan hanger atau gantungan baju, kita juga bisa menggunakan alat ukur sederhana lainnya, seperti penggaris. Nah, bagaimana cara kita menggunakan penggaris? Nah, kita akan mengambil sebuah penggaris yang panjang, kemudian kita akan meletakkannya di tengah-tengah sebuah balok, ya. Kemudian setelah itu kita lihat apakah penggarisnya sudah seimbang, sudah sama lurusnya, tidak ada yang miring sebelah, jadi penggarisnya sudah lurus. Nanti kita akan letakkan piring plastik di kedua sisi penggaris. Nah, setelah itu baru kita letakkan benda atau barang yang akan kita timbang. Umpamanya kita akan menimbang sebuah buku. Nah, pada sisi yang lain kita letakkan buku di atas piring plastik tadi yang sudah ada di atas penggaris. Nah, untuk mengukur beratnya kita menggunakan kelereng seperti biasa. Nah, pada sisi yang lain kamu letakkan kelerengnya sehingga nanti posisi penggaris yang tadinya berat sebelah karena ada buku, setelah kamu timbang nanti akan menjadi sejajar. Nah, itu jika kita menggunakan penggaris. Nanti pada video pembelajarannya kamu akan lihat bagaimana keseimbangan antara buku dan kelereng. Nah, nanti kamu akan hitung berapa buah kelereng yang mengukur beratnya sebuah buku. Nah, itu adalah alat-alat ukur sederhana yang bisa kita gunakan di rumah. Nah, itu alat ukur yang tidak baku. Kita sudah belajar alat ukur yang tidak baku dan yang baku tentunya. Jadi penggaris, hanger itu adalah alat ukur mengukur berat yang tidak baku tentunya ya. Nah, kalau alat ukur yang baku kita bisa menggunakan timbangan. Ada timbangan berat badan, ada timbangan untuk mengukur berat benda yang lain seperti timbangan mengukur beras. Nah, itu kita timbangan yang baku. Setelah Beni selesai bercerita tentang kegiatannya selama libur bersama ibunya, bagaimana dia menimbang sebuah barang dengan alat ukur yang sederhana, sekarang giliran Udin bercerita tentang aturan menggunakan air di rumahnya. Nah, di rumah anak-anak ibu pasti juga punya aturan ya, bagaimana menggunakan air, apalagi kalau musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau kita harus menghemat air ya, karena air akan susah pada musim kemarau. Nah, Udin bercerita bagaimana peraturan menggunakan air di rumahnya. Nah, pertama, matikan air setelah kita selesai menggunakannya. Jadi, jangan biarkan air keran kita hidup terus ya, meskipun tidak kita gunakan. Jadi, selesai kita gunakan, kerannya segera dimatikan. Kemudian juga menyiram tanaman pada pagi dan sore. Nah, untuk menyiram jalan yang berdebu karena panas, Udin menggunakan air bekas cucian. Nah, ibu bisa juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian saat mencuci piring, saat kita menyabun piring, kita matikan dulu kerannya. Nah, saat kita akan membilasnya, barulah kita hidupkan kembali air keran kita. Nah, itu cara menghemat air atau menggunakan air yang dilakukan Udin di rumahmu. Sekarang bagaimana aturan di rumahmu? Apakah sama atau kamu punya aturan sendiri? Nanti kamu bisa ceritakan dengan teman-temanmu, dengan gurumu, bagaimana cara kamu menggunakan dan menghemat air di rumahmu pada saat musim kemarau khususnya. Pada saat hari menjelang sore, Udin mengajak teman-temannya bermain di sungai. Kalau udara panas seperti bulan kemarau atau musim kemarau, sangat senang untuk bermain di sungai karena kita akan menjadi terasa segar. Nah, Udin bermain ke sungai yang ada di dekat rumah Edo. Pada musim kemarau, air sungai tidak dalam, mungkin hanya sekitar betisnya Edo.
Nah, karena sungai tidak dalam, jadi ayahnya Edo mengizinkan Edo dan teman-temannya bermain ke sungai tanpa ditemani oleh orang dewasa. Ya, nah dalam perjalanan mereka menuju sungai, mereka bertemu dengan Dayu yang akan menjemput Lani dan Siti. Mereka akan berlatih menari di balai desa. Jadi anak yang laki-laki bermain ke sungai, sementara anak yang perempuan, Dayu, Lani, dan Siti belajar atau berlatih menari di balai desa. Ketika sampai di sungai, Udin, Beni, dan Edo perlahan-lahan memasukkan kaki mereka ke dalam air sungai. Kemudian mereka berbaris sejajar di dalam sungai. Kemudian mereka menghentak-hentakkan kakinya atau berjalan di tempat selama di sungai. Setelah itu mereka jongkok, mencoba jongkok, duduk, dan mengelangkap dirinya di air sungai. Dan mereka bermain melempar bola atau mengopor bola. Nah, itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan jika kita bermain di sungai, di samping berenang tentunya. Nah, sekarang anak-anak ibu, kegiatan apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bermain di air? Kamu bisa beritahukan gurumu atau bercerita dengan gurumu atau kepada teman-temanmu tentunya. Nah, kegiatan atau aktivitas Udin dan teman-temannya bermain air di sungai sudah selesai. Mereka kemudian belum pulang. Mereka duduk-duduk di tepi sungai, menikmati udara yang sejuk di sekitar sungai. Mereka menikmati keindahan alam. Nah, mereka merasakan sangat senang, sangat segar setelah bermain air di sungai tentunya. Pada saat musim kemarau, sangat senang, sangat gembira jika kita bisa bermain air, karena udara badan juga akan menjadi lebih segar tentunya. Kalau tadi kita bercerita tentang kegiatan Udin, Beni, dan Edo, sekarang kita akan menceritakan kegiatan Dayu dan teman-temannya tentunya. Tadi sudah Ibu ceritakan pada saat mereka pergi ke sungai, Edo dan teman-temannya pergi ke sungai, mereka bertemu dengan Dayu yang akan menjemput Siti dan Lani untuk berlatih menari di balai desa. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang kegiatan Dayu, Lani, dan Siti selama di balai desa. Di balai desa, Dayu dan Lani belajar menari burung. Nah, menari gerakan burung. Biasanya burung itu akan mengepakkan sayapnya karena dia terbang. Kemudian akan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah tentunya. Setelah itu mereka akan menggelengkan kepala, karena itu adalah gerakan burung, menggelengkan kepalanya. Nah, gerakan-gerakan burung yang mereka tirukan itu bisa menjadi sebuah tarian. Kamu tentunya bisa juga menirukan hal seperti itu. Banyak hal gerakan-gerakan dari hewan yang bisa kita tirukan sehingga membuat jadi sebuah gerakan tarian. Anak-anak bisa membuatnya, berkreasi sendiri di rumah dengan keluargamu di rumah, dengan kakak, adikmu, atau dengan teman-temanmu yang ada di rumah. Nanti pada video pembelajaran akan Ibu sajikan semua materi pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tadi. Anak-anak bisa saksikan bersama-sama dengan ayah ibu, kakak atau adikmu. Jika kamu tidak mengerti, kurang paham, kamu bisa bertanya kepada ayah ibumu, kepada kakakmu, atau kepada bapak dan ibu gurumu tentunya. Kemudian jika ada tugas yang harus anak-anak kerjakanlah sendiri dahulu seperti biasa, kita harus mandiri mengerjakannya sendiri. Simaklah video pembelajaran yang Ibu sajikan dengan baik, sehingga nanti anak-anak Ibu akan mengerti materi pembelajaran kita yang ada pada subtema 2 ini pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang kita saksikan dulu video pembelajarannya bersama-sama. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 2, kemarau. Pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan.
Ayo membaca. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak biru indah sekali. Awan putih bersih menghias langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, sekarang coba kamu tuliskan kalimat-kalimat pujian yang ada pada tulisan Lani dan Siti tadi. Kamu baca kembali, kemudian kamu temukan kalimat pujian kamu tuliskan. Ayo mengamati. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Amati gambar berikut. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang. Lalu, letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang. Lalu, taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu, taruh di atas piring di ujung kanan. Perhatikan gambarnya. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Amati gambar berikut. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan 1 kantong di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan 1 kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Perhatikan gambarnya dengan baik. Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku, seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang, Udin juga mau bercerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya. Teman-teman, dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih.
Aturan penggunaan air bersih di rumah Udin. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. Kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Dan keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Apa aturan menghemat air di rumahmu? Pembelajaran 4. Hari menjelang sore. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu, mereka berjongkok lalu duduk. Saat duduk, mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola kepada Beni. Beni lalu mengoper bola ke Edo. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas di air. Aktivitas air apa yang kamu sukai? Ayo membaca. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka. Permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin, sudah mengajak kami bermain bersama. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin. Jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi. Terima kasih kembali Beni. Terima kasih sudah memujiku Edo. Ayo besok kita bermain bola. Ayo menari. Sore hari pada musim kemarau, cuaca sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Ayo menari. Mari menari tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala, lalu anggukkan. Seperti burung yang mencari makan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah saksikan video pembelajarannya. Anak-anak ibu juga sudah dengarkan apa yang ibu jelaskan tentang materi pembelajaran kita kali ini. Ingat ya, jika ada tugas yang harus dikerjakan, kerjakanlah sendiri dulu secara mandiri. Ya, anak-anak ibu pasti bisa karena ibu yakin anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar tentunya. Nah, ibu rasa materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, tapi seperti biasa ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ibu semua, jika anak-anak ibu bepergian keluar dari rumah gunakanlah maskermu dengan benar, kemudian pulang ke rumah cucilah tanganmu, atau jika di tempat yang kamu tuju ada tempat cuci tangan, cucilah tanganmu dengan sabun tentunya dan air mengalir. Atau jika anak bepergian bawalah hand sanitizer atau tisu basah agar anak-anak ibu bisa menjaga kebersihan tangan anak ibu, terhindar dari virus dan penyakit tentunya. Jika ada kerumunan orang ramai, anak-anak ibu jangan pergi ke sana. Kita harus menghindar dari keramaian orang. Kemudian buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak ibu berdiri, saat anak-anak ibu antri, atau saat anak-anak ibu duduk.
buatlah jarak dengan orang lain. Kemudian juga jagalah makan anak-anak ya, makanlah makan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, kemudian tahu dan tempe, dan makanlah sayur dan buah tentunya. Kalau biasanya anak-anak ibu malas makan sayur dan makan buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah supaya badan anak-anak ibu menjadi sehat dan kuat. Dan minumlah susu ya, tidak minumlah susu dan istirahatlah yang cukup. Jangan terlalu banyak bermain. Kemudian juga jika anak-anak ibu ingin berolahraga, tentu saja boleh, tapi tetap menggunakan masker, dan sekembalinya dari olahraga, cucilah tanganmu di rumah dengan air yang mengalir dan sabun tentunya. Jika anak-anak ibu tidak ada kepentingan yang sangat mendesak untuk pergi keluar rumah, anak-anak ibu di rumah aja ya, bisa belajar di rumah. Yang belum bisa atau lancar membaca, harus banyak berlatih membaca supaya kamu juga bisa dan lancar seperti teman-temanmu yang lain yang sudah lancar dan sudah hebat. Karena kamu pasti juga bisa melakukannya ya. Asal kamu rajin berlatih membaca, anak-anak ibu pasti bisa membaca dengan lancar. Kemudian yang sudah lancar membaca, jangan malas membaca, harus lebih giat membaca buku cerita, membaca buku pelajaran tentunya, membaca komik, majalah ataupun koran. Atau anak-anak ibu menonton TV. Ya, selama di rumah kita bisa menonton TV yang menyajikan materi pembelajaran yang disediakan. Atau satu lagi yang paling bagus, anak-anak bisa membantu ayah dan ibu di rumah, membantu merapikan rumah, merapikan barang-barangmu, umpamanya merapikan tempat tidurmu, merapikan buku-bukumu atau sepatumu. Tentunya sambil belajar umpamanya menghitung jumlah benda, membandingkan benda yang lebih banyak atau lebih sedikit. Anak-anak ibu pasti bisa tentunya. Nah, ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya dulu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat untuk belajar karena anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, yang pintar, yang rajin dan santun. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi, tetap semangat.